Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang pencurian, ini tidak selalu dilakukan atas dasar motif ekonomi. Tapi barangkali orang yang melakukan pencurian ini menderita yang namanya kleptomania. Ini sudah tidak asing lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kleptomania ini, sebenarnya orangnya nggak butuh-butuh amat sama barangnya. Tapi nggak tahu kenapa ada dorongan dari sisi psikologisnya untuk mengambil dan memiliki barang tersebut. Padahal biasanya barangnya ini ya barang-barang sepele gitu. Barangnya harganya juga nggak mahal-mahal amat. Bahkan seringkali yang murah dan ya seringkali kita gunakan setiap hari. Nah, sebenarnya apa itu kleptomania dan apa tanda-tanda dari kleptomania? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tanda-tanda kleptomania. Namun sebelum membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fakta mengatasi perasaan insecure. Kita lihat yang pertama. Pahami yang dirasakan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin memahami perasaan ini agak susah-susah gampang gitu ya. Apalagi kalau memahami perasaan orang lain gitu. Kadang-kala kita memahami perasaan diri kita sendiri aja agak susah, agak berat gitu ya. Apalagi kalau kita harus ngertiin perasaan orang lain. Nah, ini juga harus melalui proses pembelajaran yang sangat lama untuk sama-sama tahu bagaimana caranya memahami perasaan diri kita dan juga orang lain gitu ya. Kita lihat yang kedua, mengubah perspektif atau pandangan atau sudut pandang kita. Nah, ini juga agak berat gitu ya, karena ini bergantung pada kondisi paradigma kita, ideologi kita gitu. Jadi cara pikir kita, pola pikir kita, ini bagaimana kemudian kita mengubah sudut pandang yang kalau mungkin dilihat, mungkin kita agak beda pandangan nih gitu. Ketika dari sisi saya melihat angka 6 di depan saya, tapi di depan pemirsa ini angkanya 9. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang kita masing-masing dan kita samakan supaya bisa sama dan sinkron gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Melakukan hal yang terbaik. Nah, seperti apalagi di masa pandemi gitu ya. Dan kalau hubungannya dengan insecure gitu. Cobalah kita melakukan sesuatu yang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal yang produktif. Salah satunya mungkin Anda bisa melakukan hobi gitu ya. Nah, hobi apa Anda yang suka gitu. Kemudian Anda bisa lakukan supaya Anda bisa membuat hari Anda itu lebih cerah dan lebih bahagia gitu ya. Kita lihat yang keempat. Tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nobody is same gitu ya. Gak ada satupun orang yang sama, gak ada satupun yang similar gitu, yang serupa itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ya aku beda sama kamu, betul tidak ada yang sama. Semua manusia itu pasti berbeda. Jadi jangan pernah mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang itu tidak sama, setiap orang berbeda dan setiap orang itu unik gitu ya. Oke, kita lihat yang kelima yang terakhir, meminta bantuan kepada orang lain. Nah, manusia ini kan zon politikun, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. So once kita punya masalah gitu ya, jangan dipendam karena ini bisa menjadi time bomb, bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi kalau kita ngerasa kita punya masalah, kita ngerasa insecure, coba untuk ngobrol sama orang yang ada di sekitar kita, kakak, adik, ibu, ayah, atau kalau ketemu psikolog juga bisa lebih baik ya. Oke, itu dia tadi tanda-tanda insecure dan selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kleptomania. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini tanda-tanda kleptomania. Kalau kita ngomongin kleptomania ini kan memang sering ya dari dulu gitu. Tapi terkadang kita agak mungkin definisi kita tentang kleptomania itu agak berbeda seperti itu ya. Nah, untuk membahasnya ini kalau Anda punya seputar pertanyaan seputar kleptomania, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Jadi kita sebagai manusia atau makhluk sosial kita harus sama-sama mengertiin gitu ya. Bagaimana kemudian yang dimaksud dengan kleptomania dan apa sih tanda-tandanya dan apa yang bisa kita lakukan kalau di sekitaran kita ini ada orang-orang yang mengalami atau menderita kleptomania supaya kita tidak salah sangka, salah paham, nanti adanya miskomunikasi gitu ya. Nah, untuk membahas apa saja tanda-tanda kleptomania telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Puloma. Selamat pagi Dr. Jimmy, apa kabar?
Selamat pagi Mas Raden. Baik. Oke, kita ketemu lagi dok di virtual ya dok ya. Iya Mas Raden. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering terjadi di sekitaran kita, tapi kemudian akhirnya muncul, ya mau nggak mau ada stigma di masyarakat bagaimana kemudian kita memandang orang-orang dengan kleptomania kan seperti itu. Padahal sebenarnya kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh mendiskreditkan mereka, mendiskriminasikan, tapi kita harus tahu how to treat them gitu. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka dan gimana sih caranya mengetahui bahwa orang ini mengalami kleptomania gitu ya dok ya. Kita lihat, yang pertama adalah sebenarnya yang dimaksud dengan kleptomania itu apa? Oke Mas Raden, jadi definisi daripada kleptomania itu sendiri adalah suatu gangguan kebiasaan ataupun impuls ya. Jadi gangguan mengontrol impulsnya, gitu ya, yang tidak dapat dikendalikan dia, di mana individu itu ingin memiliki barang-barang yang dilihatnya dengan cara mencuri. Jadi gangguan ini dilakukan secara berulang dan tidak dapat ditahannya ataupun dikontrolnya ataupun kompulsif dengan berbagai alasan yang tidak rasional untuk memiliki benda-benda tersebut. Seperti itu Mas Raden. Oke, tapi sebenarnya yang kemudian ada dorongan atau motivasi apa sih dok yang kemudian terjadi di dalam pikiran, tubuh, otak si orang tersebut untuk memiliki barang-barang yang ada di sekitar mereka yang akhirnya mereka ambil dan ingin mereka miliki dok? Ya, itulah yang tidak bisa dia tidak bisa dia kontrol. Dorongan yang ada di pikirannya itu yang tidak bisa dia kontrol, di mana dorongan itu membuat dia tegang. Tegangannya itu, dan setelah dia mengambil barang itu, baru dia merasakan kepuasan atau bahkan kadang-kadang bisa merasa bersalah dengan perbuatan yang dia lakukan itu. Dan itu dia tidak bisa kendalikan dorongan tadi, impuls tadi. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti tidak ada rasa bersalah gitu ya dok ya, atau gimana? Ada. Oh Jadi ada. pada waktu dia sebelum mengambil itu barang, dia merasakan ketegangan. Nah, ketegangan itu dia tidak bisa kendalikan, dia tidak bisa mengontrol impuls tadi ataupun keinginan memiliki barang-barang tersebut, sehingga dia setelah mendapatkan barang yang dia ambil tadi, baru dia merasakan kepuasan dan kadang-kadang juga disertai dengan perasaan bersalah tadi. Oke, berarti memang sudah ada ketegangan, impuls gitu ya yang dia rasakan dan ada rasa bersalah atau feel guilty-nya, tapi akhirnya pun tetap diambil gitu ya dok ya. Apa yang kemudian ini kan menjadi sangat ya gimana dok? Justru itu tadi, dorongan tadi itu membuat dia tegang gitu ya, tegang. Nah, setelah dia mendapatkan barang itu, baru dia merasakan kepuasan untuk dirinya sendiri dan kepuasan tapi beberapa kasus juga menyatakan bahwa ada perasaan bersalah, depresi setelah puas tadi. Gitu Mas. Oke, ada rasa bersalah juga meskipun akhirnya dia merasa puas gitu ya. Tapi kepuasan seperti apa sebenarnya dok? Maksudnya yang dia rasakan puas karena hasratnya sudah terpenuhi atau puas karena barangnya sudah dimiliki atau seperti apa sebenarnya? Kan ini kita sebagai orang awam juga belum tahu gitu dok, gimana nih? Puas karena ketegangannya itu sudah hilang gitu Mas. Jadi keinginan dia, ketegangan dia untuk memiliki barang itu sudah hilang. Padahal sebenarnya barang-barang itu tidak dia butuhkan. Kadang-kadang bukan suatu barang yang secara ekonomi dia inginkan untuk kebutuhan ekonominya, bukan. Tapi memang ketegangan itulah keinginan kebiasaan mengontrol tegangan tadi itu dia tidak bisa kendalikan. Seperti itu Mas Raden. Oke. Berarti sebenarnya ini yang akhirnya menjadi faktor risiko orang mengalami kleptomania ini dari faktor apa saja dok? Maksudnya kayak memang internalnya dia dari sisi psikologisnya ada gangguan atau sebenarnya ini bisa terbentuk dari faktor eksternal, katakanlah seperti bagaimana pola asuh keluarga, bagaimana kemudian kondisi keharmonisan keluarga atau kemudian faktor lingkungan juga yang bisa memengaruhi seseorang mengalami kleptomania atau sebenarnya banyak faktor yang akhirnya bisa membuat orang rentan mengalami kleptomania ini dok? Ya.
Kleptomania itu sendiri erat dengan gangguan mental yang lain. Jadi orang-orang dengan kleptomania itu biasanya memiliki gangguan mental lain seperti gangguan depresi, bipolar, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, ataupun penyalahgunaan zat-zat. Jadi memang kleptomania itu biasanya beriringan bersamaan dengan adanya gangguan-gangguan mental yang lain. Seperti itu, Mas. Tapi Oh, ada beberapa teori mengatakan bahwa penyebabnya itu bukan karena faktor gangguan kepribadian ya ataupun pola asuh, tapi ada beberapa mengatakan bahwa itu akibat adanya trauma masa lalu. Seperti itu, Mas. oh, oke. Akibat trauma masa lalu gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau Iya. kita berbicara tentang kleptomania ini sendiri sebenarnya banyak dialami atau kasusnya sedikit atau seperti apa sih dok? Dan kan mungkin orang merasa bahwa dia tidak klepto gitu dok ya, tapi sering ngambilin barang orang dan dia tidak tahu definisi klepto dan akhirnya dia menjadi klepto gitu, dan tapi dia pun tidak merasa bahwa dia itu adalah seorang klepto gitu kan. Nah ini kasusnya sebenarnya di Indonesia sendiri lumayan tinggi atau tidak bisa secara pasti angkanya karena tidak terdeteksi dengan baik gitu dok. Iya. Jadi memang seperti yang kita bahas tadi, Mas Raden, bahwa kleptoman itu kan ditandai oleh kegagalan ya, menahan Nah, dorongan yang timbul untuk mencuri sesuatu. Padahal sebenarnya mencuri itu barang yang dia ambil itu tidak dia butuhkan ataupun tidak menghasilkan uang buat dia. Dan pada umumnya kleptomania itu orang-orang yang mampu secara ekonomi. Bahkan ada beberapa artis juga mengalami kleptomania. Tapi memang ketika dorongan mencuri itu muncul, penderita itu, pasien itu tidak merasa nyaman, akan merasa tidak nyaman, gelisah dan ketegang gitu ya. Jadi sehingga dia setelah mendapatkan barang itu, apa yang dia lihat ya, tapi apa yang dia lihat ada kesempatan tadi itu, nah dia baru merasakan kepuasan dan ketegangan itu bisa dia kurangi. Seperti itu, Mas. Tapi biasanya memang barang-barang yang diambil ini barang-barang yang sepele gitu ya dok ya. Maksudnya barang-barangnya ya yang apa sih, yang murah mungkin harganya, yang sering dipakai dan tidak terlalu Iya. bagus-bagus, atau sebenarnya beda orang mungkin beda barang yang diambil atau gimana nih dok? Iya, biasanya barang-barang yang diambil oleh kleptoman ini barang-barang tidak berharga, barang-barang tidak berharga sebenarnya, seperti contohnya kaos kaki, pakaian, dan lain-lain. Jadi barang-barang yang tidak berharga secara ekonomis buat dia, karena rata-rata kleptoman itu orang-orang yang mampu, dia bisa gitu. Dan beberapa artis di berita-berita kan pernah membuat bahwa ada beberapa artis Hollywood juga mengidap kleptomania. Pada waktu dia jalan misalnya, ada belanja misalnya ya, ada dorongan dia muncul untuk memiliki, untuk mengambil benda tersebut dia ambil. Seperti itu, Mas Raden. Oke. Nah kalau berbicara dari levelingnya, stagingnya dari si kleptomania ini sendiri sebenarnya ada tingkatan nggak sih dok? Maksudnya yang ringan, sedang hingga berat gitu. Maksudnya kayak yang ringan itu ya sesekali aja kalau ada yang pingin diambil. Tapi kalau yang berat itu setiap lihat yang tuk 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 tuk, langsung ambil gitu. Ada levelingnya nggak, stagingnya dok? Ada. Jadi nanti ada ada alat ukurnya untuk mengukur tingkat keparahan dari kleptomania itu sendiri, misalnya. Nah, tingkat keparahannya itu dihitung dari 0 sampai 10 nantinya. Nah, kalau 10 itu parah, kalau dari 0 itu tidak 0 sampai 1 itu yang ringan, seperti itu, misalnya. Jadi dorongan-dorongan tadi itu semakin sering cukup berulang-ulang, itulah tingkat keparahan dari kleptomania itu sendiri, misalnya. Oke, berarti ada alat ukur untuk kemudian mengukur seberapa parah sebenarnya kleptomania yang dialami oleh seseorang gitu ya dok ya, untuk mengetahui sebenarnya ya ini di tataran ringan, sedang atau berat gitu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang alat ukur kan kita harus mengukur nih dok, maksudnya apakah kita mengalami kleptomania atau orang yang ada di sekitar kita mengalami kleptomania gitu. Sebenarnya tanda-tanda atau gejala apa sih dok yang paling bisa terlihat gitu, karena ini kan dari psikologis ya, maksudnya dari dalam gitu, nggak kelihatan secara fisik gitu. Nah sebenarnya selain dia mengambil barang yang memang itu menjadi hal yang dilakukan oleh seorang kleptomania, itu sebenarnya kalau dari sisi apa yang bisa kita lihat dok, maksudnya kayak bisa nggak kita melihat bahwa seseorang atau kita ini kleptomania gitu? Ya, jadi menurut DSM-5 ya, bahwa ciri-ciri orang kleptomania itu biasanya adalah
eh, seringkali penderita itu tidak mampu ataupun tidak mampu untuk menolak dorongan yang muncul untuk mencuri benda-benda yang sebenarnya tidak dia perlukan dalam kehidupannya dan tidak bernilai tidak bernilai buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa tegang. Jadi merasa tegang sebelum melakukan pencurian, sebelum melakukan pengambilan barang tadi. Yang ketiga, dia akan merasakan perasaan yang lega, perasaan yang puas setelah selama tindakan mencuri tadi, setelah mengambil barang tadi. Kemudian pencurian itu dilakukan tidak berdasarkan motivasi untuk balas dendam ataupun untuk mengekspresikan kemarahan ataupun tidak berdasarkan motivasi ekonomi. Jadi pencurian itu tidak hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan pencurian itu tidak terkait dengan gangguan perilaku, gangguan bipolar ataupun kepribadian antisosial. Itu menurut DSM-5. Jadi kriteria-kriteria itu kalau ada seseorang mengalami hal seperti itu, melakukan pencurian, tidak ada motivasinya, ada dorongan yang dia tidak bisa kendalikan, dan dia merasa tegang sebelum melakukan pencurian dan merasa puas setelah melakukan tindakan tersebut, dan bahkan kadang-kadang ada depresi juga, dan motivasi untuk balas dendam ataupun motivasi ekonomi tidak ada untuk barang-barang yang diambil tadi. Seperti itu, Mas Ade. Oke dok, nanti kita selanjutnya akan membahas bagaimana kemudian kita sebagai orang-orang di sekitar harus memperlakukan orang dengan kleptomania seperti apa gitu ya. Dan sebenarnya kleptomania ini bisa disembuhkan atau enggak, ada bagaimana cara treatmentnya gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tanda-tanda kleptomania. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kleptomania, ingin tahu lebih mendalam tentang apa itu kleptomania, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita kembali lagi ke Dr. Jimmy. Dok? Oke, dok, ini pertanyaan simpel sebelum kita memulai segmen ini gitu. Orang tahu nggak sebenarnya kalau dia klepto? Sadar nggak kalau dia klepto? Sadar, dia itu sadar, kleptomania itu sadar. Cuman memang dalam sehari-hari orang penderita kleptomania itu takut untuk berobat, takut untuk mencari profesional untuk membantu dia mengurangi ketegangan yang dia rasakan ataupun impuls yang dia rasakan berulang-ulang untuk mengambil barang, seperti itu Mas Raden. Oke, berarti dia benar-benar merasakan gitu ya, bahwa dia mengambil barang, dia ada seorang kleptomania, dia bisa merasakan itu gitu ya. Tapi akhirnya dia takut atau malu untuk berobat, sehingga nanti takutnya dicap yang aneh-aneh gitu ya sama lingkungan sekitarnya. Akhirnya mereka tidak mau mengakui bahwa mereka kleptomania gitu ya. Nah pertanyaannya, ketika ada rasa malu atau takut itu kan mungkin ketika orang mengalami klepto ya, mereka takut disangka sebagai seorang pencuri kan, karena akhirnya mereka takut untuk berobat atau konsultasi gitu ke dokter. Nah sebenarnya kleptomania ini itu sama tidak dengan pencuri gitu dok? Tidak, tidak. Jadi dalam arti bahwa seperti yang kita bahas tadi, kleptomania itu melakukan tindakannya itu dia tidak ada motivasi, tidak berencana, dan bukan untuk kebutuhan ekonomi dia. Dan barang-barang yang diambil itu juga bukan barang-barang berharga secara ekonomi buat dia, ataupun barang yang bermanfaat buat dia. Jadi itu barang-barang tidak bermanfaat sebenarnya buat dia. Tapi memang dia mengambil barang itu karena ada dorongan ataupun ada impuls yang dia rasakan, ketegangan yang dia rasakan untuk memiliki sebuah barang yang pada dasarnya itu barang tidak berharga buat dia. Seperti itu. Dan kadang-kadang barang yang dia ambil itu bukan dia gunakan, kadang-kadang dia kumpulkan atau bahkan bisa dikembalikan ke orangnya secara diam-diam
ataupun diberikan ke orang lain. Seperti itu Mas Raden. Tapi Oh, kalau mencuri itu kan punya apa namanya, punya motif ekonomi. eh, iya punya apa namanya Ah, perencanaan, punya perencanaan dan dia mengambil barang itu memang faktor ekonomi, memang bermanfaat buat dia secara ekonomi. Nah, hmm, sementara kleptomania itu tidak. mhm, Dia tidak bisa mengendalikan apa namanya impuls, keinginan, dorongan yang kuat untuk mengambil suatu barang. Padahal barang itu sebenarnya tidak bermanfaat secara ekonomi dan tidak bermanfaat buat dia. Tetapi dorongan inilah yang membuat dia tegang. Nah, ketegangan ini harus dia keluarkan, harus dia redakan dengan cara mengambil itu barang dimanapun dia berada pada saat ketegangan itu muncul. Nah, setelah dia memiliki itu barang, setelah dia mengambil itu barang, ketegangan itu akan reda dan dia merasa puas dengan dirinya sendiri dan setelah puas dia merasa senang. Tetapi kadang-kadang setelah dia puas itu ada disertai dengan perasaan bersalah hmm. ataupun depresi. Seperti itu misalnya. Oke, oke, oke. Pertanyaannya kemudian ketika orang mengambil barang-barang yang simpel, sepele, tidak ada arti dari sisi ekonominya gitu ya dok ya. Nah biasanya barang-barang yang diambil ini dari seseorang ini itu barangnya yang serupa, yang sejenis, misal kayak pulpen ya pulpen terus gitu, atau sebenarnya bisa random, bisa beda-beda barang yang diambil dok? Random. Hmm. Jadi istilahnya kalau dorongan misalnya itu di suatu saat dimanapun dia berada misalnya ingin memiliki itu, jadi dia ambil aja tuh barang itu karena memang ketegangan dorongan itu dia tidak bisa lawan, dia Hmm. tidak bisa redam dorongan tadi. Seperti itu Mas Raden. Jadi apa namanya, barang yang diambil itu juga barang-barang yang bukan sama ya, secara ekonomis tidak bermanfaat buat dia. Contoh misalnya siapa tuh artis ya, disebut sama saya lupa, dia pergi ke swalayan dia ngambil apa namanya seperti lipstick seperti itulah. Padahal secara ekonomi orangnya mampu bisa bayar seperti itu. Oke, oke, oke. Dok, ini berarti kalau saya coba ini ya berpikir gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kan tidak ada motif ekonomi, yang penting hasratnya dia itu tersalurkan gitu kan ya dok ya. Nah ini kalau dari Ya. ini, cuman masalahnya kan ini sisinya ya bisa dikatakan negatif kan gitu. Nah kalau kalau sisi positif ini bisa dikatakan seperti ini nggak sih dok? Ini tuh kayak dari sisi positifnya ya dok ya. Ini seperti challenge gitu, tantangan di dalam diri mereka untuk kemudian kalau positifnya ini orangnya jiwanya kompetitif. Saya pasti bisa ini, saya pasti bisa itu, saya pasti bisa menantang ini, bisa menantang itu. Nah kalau ini sisi negatifnya adalah kleptomania, saya pasti bisa memiliki barang itu. Gitu nggak sih dok? Maksudnya dalam pikirannya si orang ini gitu? Bukan, Oh, bukan saya pasti. Jadi dia tidak ada motivasinya, tidak terencana, Mas. Jadi hmm, satu saat aja kapanpun eh, saat dorongan itu datang muncul, dia harus meredakan oh, ketegangan tadi itu. Jadi tidak apa namanya tidak apa namanya direncanakan oh, oke. dorongan itu datang Spontan muncul. gitu ya dok Nah ya? makanya tingkat keparahannya itu berdasarkan dorongan tadi muncul Hmm. makin sering atau tidak. Oh, oke, Itu oke, Mas. oke. Nah, kalau dari sisi usia dok atau jenis kelamin tertentu ada nggak yang lebih rentan gitu? Mungkin orang-orang di usia produktif yang mungkin depresi atau stres karena pekerjaan atau hal yang sebagainya. Tadi kan dokter juga sempat menyebut ada trauma dulu masa dulunya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi usia atau jenis kelamin ada nggak? Atau semuanya sebenarnya equal gitu? Ya. Pada umumnya penderita kleptomania itu diidap atau eh, apa namanya yang mengidap kleptomania ini kebanyakan rata-rata wanita. Itu perbandingannya 3:1 dengan Hmm. pria. Jadi pada umumnya memang kleptomania itu dimulai pada usia 30 tahun. Seperti itu Mas Raden. Oke. Kenapa akhirnya dimulai di usia 30 tahun dan perempuan atau wanita nih dok? Dari sisi mungkin dari hormonalnya atau dari cara pola pikirnya atau gimana nih dok? Sampai sekarang memang belum tahu apa Eh, penyebab pasti kleptomania itu Mas Raden. Tapi memang ada beberapa teori-teori mengatakan bahwa kleptomania itu merupakan gangguan fungsi yang ada di otak depan. mhm. Jadi otak depan itu terjadi gangguan dan ada beberapa teori mengatakan ada gangguan daripada
kimiawi saraf otak yang berhubungan dengan kesenangan tadi, seperti dopamin, serotonin, dan juga opioid. Jadi beberapa teori banyak mengatakan seperti itu. Ada juga mengatakan bahwa teori-teori itu kleptomania itu diakibatkan oleh trauma masa lalu dengan pencurian dia lihat atau dimanapun dorongan sering sering ditekan ya, dan sering dimarahi seperti itu. Jadi beberapa penelitian mengatakan memang bahwa kleptomania itu rata-rata memang dimulai pada kebanyakan usia di atas 30 tahun. Seperti itu, Mas. Oh, oke. Berarti kan kalau kita ngomongin kleptomania ini sendiri kan tadi juga dokter menyebut perempuan di range usia 30 meskipun ya detailnya belum sebegitu lengkap gitu ya, Dok. Tapi pertanyaannya kemudian adalah ketika kita ngomongin kleptomania, tadi kan dokter menyebut tidak ada ini bukan gangguan jiwa, bukan gangguan psikologis gitu, bukan gangguan mental. Bukan gangguan perilaku juga gitu ya, karena orangnya seperti biasa normal kita, cuman bedanya dia ada hasrat untuk memiliki barang-barang tertentu gitu. Sebenarnya bisa tidak kemudian kleptomania ini hadir bersamaan dengan gangguan kesehatan mental yang lain gitu, atau ini menjadi komplikasi dari penyakit mental yang lainnya gitu, Dok? Kleptomania itu merupakan gangguan mental juga sih, Mas. Dia gitu. masuk dalam golongan dalam gangguan impulse control. Jadi impulse control disorder. Dia termasuk gangguan mental. Tapi kebanyakan kleptomania itu erat hubungannya dengan gangguan-gangguan mental yang lain. Apakah itu depresi, apakah itu kecemasan, ataupun OCD seperti itu, Mas. Tetapi gangguan kleptomania itu bukan berhubungan dengan gangguan kepribadian ataupun gangguan bipolar. Jadi erat hubungannya itu dengan gangguan mental lain, biasanya itu kebanyakan dengan gangguan depresi ataupun kecemasan ataupun OCD, obsessive compulsive disorder, gangguan obsesif kompulsif. Seperti itu, Mas Raden. Oke, Dok. Nanti mungkin kita di segmen selanjutnya kita akan berfokus pada bagaimana cara menangani orang-orang ini dan apa yang harus dilakukan dan bisa sembuh atau tidak, itu pertanyaannya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tanda-tanda kleptomania, masih bersama dengan Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Pulau Mas. Dr. Jimmy, sebelum kita lanjut, ini sudah ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Saati, Dok. Akan saya bacakan, ini pertanyaannya seputar apa gitu ya, dari @ruliandri. Dok, adik laki-laki saya dari usia 4 tahun suka ambil kunci dan buang ke tempat sampah gitu. Nah, ini bisa disebut kleptomania atau enggak nih? Dan apakah merupakan penyakit turunan? Gimana nih, Dok? Oke, terima kasih Mas Ruli. Jadi memang harus kita periksa dulu sih ya, Mas Rulinya, itu anaknya gimana, apa penyebab dia seperti itu, kenapa dia melakukan hal itu. Kita menanyakan dulu, wawancara dulu. Apalagi ini masih usia anak kecil ya. Anak kecil jarang sekali, bahkan tidak pernah kita ditemukan dalam usia 4 tahun seperti itu kleptomania. Seperti itu, Mas Raden. Oke, mungkin karena jahil aja kali ya, Dok, atau usil gitu ya. Namanya juga anak-anak gitu ya, Dok ya. Jadi mungkin bukan kleptomania, tapi mungkin usil atau jahil. Mungkin kan kalau anak-anak suka dengan satu barang tertentu, diambil dia buang ya. Sebenarnya tidak ada hasrat apapun, cuman karena mungkin nalurinya si anak-anak suka main, suka lempar-lempar. Jadi akhirnya ini kayaknya barangnya unik gitu ya. Akhirnya ya diambil, dilempar gitu kan. Jadi mungkin bukan kleptomania gitu ya, Mas Ruli ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ruli. Kita lanjut lagi, Dok. Nah, ini kalau kita berbicara tentang bagaimana cara penyembuhan, sebenarnya yang harus dilakukan di awal, treatment di awal ini seperti apa, Dok? Langsung ke penyembuhan atau sebenarnya harus konsultasi dulu gitu? Apa itu ke psikolog atau ke SPKJ? Dan sebenarnya ketika kita lagi ngobrol gitu sama orang dengan kleptomania, apa yang digali gitu, Dok?
Jadi apa namanya, terapi daripada kleptomania ini itu memang kalau bisa ya segera dibawa ke ahlinya ya, supaya untuk bisa dibantu mengurangi dorongan-dorongan tadi, mengurangi ketegasan tadi. Dan biasanya terapi-terapi pada kleptomania di beberapa penelitian mengatakan terapi yang terbaik adalah dengan psikoterapi. Psikoterapi kadang-kadang ditambahin dengan terapi psikofarmaka ataupun dengan obat-obatan. Jadi melihat keadaan ketegangan yang dialami oleh si pasien itu sendiri, Mas Raden. Oke. Berarti memang harus ketemu dan konsultasi langsung gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Pemirsa Bincang Sehati. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya dengan Rita di Jakarta. Ibu Rita di Jakarta. Silakan Bu Rita. Halo dokter. Ya, Halo Ibu Rita. Saya kan punya sepupu dok. Usianya 25 tahun. Terus kalau misalkan dia kuliah atau beraktivitas, suka nggak sadar tuh ngambil barang orang. Dan baru ketahuan tuh pas di rumah. Pas lihat tasnya tuh dia cek kok ada barang tapi bukan punya dia gitu loh. Kalau ditanya, dia nggak ingat nih kenapa bisa ada barang di tasnya gitu kan. Dan hal ini tuh cukup sering terjadi dok. Apakah ada solusinya dok yang bisa keluarga lakukan gitu untuk sepupu saya ini? Oke, usianya berapa tadi Bu? 25 Usianya tahun? 25 tahun. 25 tahun ya. Dokter ada yang ditanyakan atau sudah jelas dok? Perempuan atau laki-laki Bu anaknya? Perempuan dokter. Perempuan. Oke. Perempuan, ya. Sudah jelas dok? Jelas. Oke, terima kasih Bu Rita di Jakarta, nanti akan kita jawab. Silakan dokter. Ya, jadi terapi untuk kleptomania sendiri butuh memang dukungan dari keluarga. Jadi keluarga itu jangan menjudge, jangan menghakimi si pasien. Kalau bisa segera dibawa ke ahlinya, ke psikiater untuk ditindaklanjuti lebih lanjut seberapa parah kleptomania tersebut, dan kita untuk mengurangi ketegangan ataupun mengurangi stres yang dia dapatkan dari pencurian tersebut. Seperti itu, Mas Raden. Oh oke ya, berarti memang harus benar-benar ketemu dan ada dukungan dari keluarga seperti itu ya dok ya. Nah pertanyaannya kemudian dukungan keluarga yang tadi dokter sebutkan ini bisa berpengaruh besar nggak sih untuk kemudian mengubah supaya seseorang ini atau keluarganya Mbak Rita tadi ini untuk kemudian bisa kembali sembuh gitu dok? Ya, dukungan keluarga itu membantu terapi selain daripada terapi yang diberikan oleh ahlinya ataupun psikiaternya. Jadi kalau misalnya kita terapi itu, tapi di lingkungannya nanti di keluarga ataupun di tempat dia berada, misalnya suka menghakimi, suka menyalah-nyalahkan, bahkan membuat penderita kleptomania tadi semakin depresi, maka terapinya akan tidak berlangsung dengan baik nantinya tanpa dukungan dari lingkungan-lingkungan terdekat dia. Jadi support dari lingkungannya, dari keluarga itu sangat dibutuhkan selain daripada terapi dari ahlinya. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti memang ini yang menjadi PR pertama juga adalah bagaimana kemudian kita mengedukasi anggota keluarga gitu ya dok ya. Untuk tidak kemudian menjudge, tapi bagaimana membantu supaya si orang ini bisa sembuh dari kleptomanianya ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rita yang ada di Jakarta. Dok, pertanyaannya adalah berarti ini bisa sembuh total atau gimana? Bisa sembuhnya itu kita sih selalu harus optimis ya, bahwa suatu gangguan mental itu pasti bisa kita kita pulihkan seperti itu. Jadi memang kita menterapi orang-orang dengan kleptomania itu adalah memperbaiki kualitas hidupnya, memperbaiki fungsinya supaya supaya seseorang dengan kleptomania tadi itu dapat berfungsi dan dapat berkualitas hidupnya itu dengan lebih baik. Kalau dia tidak diterapi, nanti kualitas hidupnya akan lebih buruk, bahkan fungsinya akan semakin membuat dia semakin terpuruk, baik itu dalam aktivitas sehari-harinya ataupun aktivitas sosialnya. Seperti itu, Mas Raden. Oke. Berarti ketika sudah melakukan terapi, pengobatan, dan katakanlah ya alhamdulillahnya sembuh gitu ya dok ya. Nah
Ada kemungkinan nggak Iya. dok ketika someday sudah berapa tahun kemudian mungkin ada faktor risiko yang akhirnya muncul lagi, akhirnya muncul lagi kleptomania. Ini bisa saja terjadi nggak ini rekurensi si kleptomania ini sendiri? Bisa saja Mas Raden, bisa. Karena kan penderita kan akan menjalani tiap hari, baik itu fase-fase dalam kehidupannya. Pasti tiap hari akan menghadapi suatu tekanan, pasti akan menghadapi suatu problem. Stresor ataupun pemicu-pemicu itu bisa aja nantinya akan muncul kembali di beberapa kemudian yang membuat dia akan kembali menjadi kleptomania. Tetapi disitulah perlu dukungan dari orang-orang terdekat dia supaya si penderita kleptomania ini tadi supaya segera mencari bantuan karena dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengontrol keinginan mencuri tadi. Nah, disitulah dia perlu profesional untuk membantu dia supaya bisa mengontrol tindakan ataupun impuls untuk mencuri tadi. Dan supaya kualitas hidupnya juga lebih baik. Seperti itu, Mas Raden. Oke, berarti kalau kita ngomongin pengobatannya yang memang berpengaruh besar supaya tidak terjadi lagi kleptomania, ini sebenarnya harus keluar dari keinginan pribadi orang tersebut atau sebenarnya dari dukungan orang-orang sekitar atau anggota keluarga yang menyarankan kayaknya kamu harus berobat gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang willingness gitu, kemauan dari orang itu kan ketika itu muncul dari diri sendiri kan berarti ada dorongan kuat, Dok. Karena tadi dokter juga menyebut bahwasanya orang tersebut kayaknya paham, dia tahu dia kleptomania, tapi akhirnya agak susah untuk mau berobat gitu. Mungkin karena social judgment-nya juga lumayan besar, dikiranya aib segala macam. Nah, sebenarnya yang bagus yang seperti apa dari keinginan personal willingness-nya si orang tersebut atau sebenarnya dari support orang-orang di sekitar untuk kemudian ayo kita berobat lah bahasanya gitu, Dok. Iya. Kebanyakan memang stigma terhadap psikiater itu kan tinggi, Mas. Betul. Tinggi sekali. Terutama penderita kleptomania. Penderita kleptomania nanti akan takut. Kalau saya nanti minta bantuan orang, nanti dikira saya kriminal. Dikira nanti saya akan dilaporkan ke pihak berwajib ataupun berhubungan dengan hukum. Nah, disitulah perlu dukungan dari keluarga juga, meyakinkan si pasien dan memberitahu si pasien untuk support bahwa pergi ke profesional itu, ke psikiater itu tidak perlu takut, karena ke psikiater sendiri itu tidak akan pernah membawa pasiennya ke pihak berwajib dengan gangguan kleptomania. Seperti itu, Mas Raden. Oke, berarti intinya jangan takut untuk pergi ke psikiater, untuk kemudian berobat, berkonsultasi, karena bagaimanapun ini menjadi salah satu gangguan mental yang harus diobati karena dampaknya bisa buruk gitu ya. Kalau mungkin orang nggak ngerti kasusnya bahwa dia mengidap kleptomania, takutnya dikasuskan gitu ya, Dok. Meskipun akhirnya barangnya mungkin sepele, tapi kan orang yang nggak ngerti mungkin karena kesel atau apa bisa dikasuskan dan bisa masuk ranah kriminalitas, dan itu yang tidak kita harapkan kan, karena ini menjadi masalah psikologis atau gangguan mental yang harusnya diobati gitu, bukan kemudian dipidanakan seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih, Dok, hal-hal yang do's and don'ts ya, yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu oleh orang-orang yang kleptomania? Sebenarnya kan tadi kita ngomongin mereka paham tapi mereka nggak mau tahu gitu. Tapi kalau kita ngomongin boleh dan tidak boleh, ini sebenarnya bisa masuk nggak kalau kita ngomongin ini ke orang kleptomania gitu? Sebenarnya kamu boleh begini, kamu nggak boleh begitu gitu. Tidak ada seperti itu sih, Mas. Oh, tidak ada ya? Boleh begini, tidak boleh begitu. Enggak, cuma kita membantu. Ini kan gangguan impuls ya, gangguan dorongan. Impuls itu suatu dorongan yang kuat dari pikirannya untuk mengurangi ketegangannya. Jadi karena beberapa teori mengatakan bahwa ini adalah gangguan seperti yang tadi, adalah gangguan saraf yang ada di otak. Nah, ketidakseimbangan dan kimiawi saraf otak tadi itu membuat dia tegang, membuat dia ada dorongan kuat untuk melakukan pencurian tadi. Nah, kalau dia tidak melakukan pencurian, tegangnya itu akan terus mengganggu dia. Nah, setelah dia melakukan pencurian, barulah dia merasakan puas, dia merasakan lega, dan dia merasakan bahwa ketegangan tadi sudah bisa dia rilis, dia lepaskan. Nah, disitulah
terapi yang kita berikan adalah membantu dia untuk mengalihkan dari pencurian tadi ke minat-minat yang lain, supaya ketegangan tadi, stres tadi yang membuat dia tegang tadi itu tidak terjadi terus-menerus. Jadi dalam terapi itu juga kita tidak menyarankan kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, enggak. Karena ini dorongan. Dorongan itu nggak bisa ditebak, nggak bisa diatur. Tidak diketahui apa penyebabnya secara pasti. Oke. Karena dorongan ini tidak tahu apa penyebabnya, tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditebak gitu ya dok ya. Dan karena itu terjadi secara spontanitas, jadi kita nggak bisa ngasih barrier gitu, parameter bahwasanya boleh gini nggak boleh gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips untuk mencegah terjadi gangguan kesehatan mental. Mungkin salah satunya adalah si kleptomania ini sendiri ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Pulau Mas. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan supaya tidak terjadi atau mengalami gangguan penyakit atau penyakit mental gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, katakan hal positif pada diri sendiri. Nah ini menjadi sangat penting nggak sih dok untuk kemudian apalagi di masa pandemi nih dok. Maksudnya stresornya itu luar biasa besar. Dari faktor ekonomi, kesehatan, percintaan juga mungkin rumah tangga gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, dampak ketika kita mengatakan hal-hal positif pada diri kita sendiri ini dampaknya seperti apa, dok? Ya, kalau misalnya kita berpikiran positif, itu fungsi otak kita yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, emosi kita tadi itu akan berjalan dengan baik. Kalau misalnya fungsi otak kita tadi berjalan dengan baik dan terjadi keseimbangan yang baik, maka fungsi-fungsi yang ada di otak kita itu akan berjalan dengan baik dan otomatis fisik kita juga akan bekerja dengan baik. Sehingga kalau kita bisa berpikir positif, tubuh kita, mental ataupun fungsi otak kita dan juga fisik kita ataupun tubuh kita itu akan berjalan dengan baik dan akan bekerja dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kualitas hidup kita juga akan lebih baik dan perilaku juga kita akan lebih baik. Baik dalam aktivitas sehari-hari ataupun aktivitas sosial kita. Oke, itu yang kita harapkan ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Meditasi, kalau kita kan taunya, saya sebagai orang meditasi itu menenangkan diri sama pernapasan. Ini ada efeknya juga nggak untuk kemudian bagaimana kita bisa meminimalkan terjadi penyakit mental? Ya, meditasi itu sendiri adalah salah satu terapi untuk relaksasi, untuk relaksasi dan juga untuk mengenal tubuh sendiri. Jadi itu berhubungan dengan antara mind and body. Jadi seseorang itu bisa mengenal koneksi hubungan dirinya sendiri antara pikirannya dan juga dengan tubuhnya. Sehingga meditasi itu sangat baik sekali untuk seseorang itu untuk rileks, mengetahui bagaimana keadaan pikiran, perasaan, emosinya dengan tubuhnya sendiri. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti manfaatnya luar biasa gitu ya dok ya. Yang ketiga, ini istirahat atau tidur yang cukup. Ini istirahat atau tidur yang cukup juga bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita ya dok ya? Oh iya, jelas. Tidur merupakan salah satu fungsi kita untuk beristirahat, baik itu otak kita yang istirahat ataupun tubuh kita. Karena kalau kita terganggu tidurnya ataupun kurang tidurnya, itu bisa bencana keesokan harinya. Karena dia akan mengganggu fungsi otak sehingga akan mengganggu fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi memori, mengganggu fungsi perilaku seseorang dan juga akan mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain. Hingga tidur yang cukup itu bisa mempengaruhi mental seseorang dan juga mempengaruhi fisik seseorang. Oke, tidur adalah obat gitu ya dok ya. Kita lihat yang selanjutnya, mencintai diri sendiri. Ini penting ya dok ya, tapi ini boleh dibedakan mencintai diri sendiri dengan terlalu selfish gitu. Gimana nih dok?
Mencintai diri sendiri dalam arti mengetahui diri sendiri, Oh. mengetahui diri sendiri dan ada mengetahui kekurangan kelebihan diri sendiri. Jadi bukan egois ya, bukan, tapi ketahui dulu diri sendiri, cintai dulu diri sendiri, baru kita bisa menyayangi ataupun memahami orang lain. Karena musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu, Mas Raden. Oke, berarti bukan selfish, tapi bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri gitu ya dok ya, supaya kita tahu kondisi kesehatan kita seperti apa dan harus ngapain gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, nah ini yang juga tidak kalah penting, grateful, bersyukur. Nah, apa dampak bersyukur pada kesehatan mental kita ini dok? Ya, bersyukur juga bisa membantu fungsi otak kita, fungsi mental kita berjalan dengan baik. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Karena kadang-kadang kita sering, orang-orang pada umumnya menolak adanya problem, adanya masalah dalam kehidupannya. Padahal sebenarnya problem ataupun masalah yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam fase kehidupan kita itu mengajarkan kita kadang-kadang untuk bagaimana membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin mengerti, membuat kita semakin mengetahui bagaimana menghadapi, menjalani suatu kehidupan tadi dengan baik, supaya ke depan setiap problema yang kita hadapi itu juga akan bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman dari problem yang kita dapatkan hari ini ataupun dari masa lalu supaya kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Bukan masalah itu sebagai hambatan buat kita, tetapi merupakan suatu fondasi ataupun sebagai batu loncatan kita supaya kita besok lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, ibarat kata kalau atlet lompat jauh ini harus minjak dulu gitu ya, agak sakit tapi dia bisa lompat tinggi untuk mencapai tujuan gitu ya dok ya. Meskipun mungkin hidupnya sedang berat apalagi di masa pandemi, stresornya banyak gitu, tapi tetap kita harus bersyukur karena pasti ada hikmah di balik hal tersebut yang Tuhan berikan. Terima kasih Dr. Jimmy hari ini sudah berbagi bersama kita pagi hari. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dok. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.